87 2019 dan SNI 1726 2019. Mungkin barangkali kemarin sudah dapat dari hari pertama dari Pak Bria Sambada, dan ini boleh dikatakan melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Pak Bria Sambada. Jadi kalau kita lihat, sebetulnya kalau SNI 2847 itu secara umum dapat dikatakan bahwa ada 5 pokok mengenai yang dibahas mengenai SNI ini. Yang pertama adalah mengenai kekuatan, kemampuan layan, durabilitas, sustainability, dan integritas struktur. Kemudian kalau kita bicara mengenai kekuatan, itu kekuatan dari komponen, join, dan sambungan, kuat dalam hal momen, gaya aksial, gaya geser, gaya torsi, dan gaya tumpu. Dan kuat dalam desain, dan di mana adalah V kali kekuatan nominal. Kemudian mengenai kemampuan layan, evaluasi kerja saat kondisi layan harus mempertimbangkan gaya reaksi, momen, gaya torsi, gaya geser, aksial, akibat prategang dan rangka, susut, perubahan temperatur, deformasi aksial, kekangan dari komponen struktur yang tersambung, dan penurunan fondasi. Tapi suara dari luar masuk. Yang berikutnya adalah mengenai durabilitas. Kita Mohon maaf Pak, suaranya tidak keluar lagi. sudah? Ya, sudah Pak. Ya. Di dalam durabilitas ini adalah bahwa kita mengenal mengenai pengaruh lingkungan yang dibagi beberapa kelas, yaitu berlingkungan dari sulfat dan kontak dengan air dan korosi. Ya. Ada beberapa kelas S0, S1, S2, S3, kemudian air W0, W1, kemudian korosi C0, C1, C2. Nah, kalau di dalam persen durabilitas ini, persyaratan untuk beton berdasarkan kelas paparan adalah bahwa kita lihat di dalam tabel 19321. Jadi walaupun kita sudah berbicara mengenai kekuatan, dan kita di sini masih perlu memperhatikan masalah durabilitas. Itu juga tergantung dari jenis-jenis semen yang digunakan. Jadi semen biasa, semen Portland yang biasa kita gunakan sekarang ini, kemudian semen hidrolik campuran seperti PCC, PVC, kemudian hidrolik ekspansi, semen hidrolik, abu terbang atau fly ash, semen slag, abu silika, dan mungkin masih banyak yang lagi. Jadi itu yang perlu diperhatikan, bahwa untuk durabilitas kita bisa menggunakan semen tipe-tipe lain. Jadi ada tabel-tabel yang mengatur mengenai ketebalan selimut terkait dengan durabilitas, yaitu untuk struktur non pertegangan di coros tempat. Dan di sini kita tabelnya bisa lihat batasan-batasan ketebalan selimut yang diinginkan dan diperlukan. Kemudian ini adalah ketebalan seluruh beton untuk komponen seluruh beton prategang yang dicor di tempat. Kemudian yang ini adalah untuk produksi pracetak di pabrik. Jadi kalau terlihat di sini, maka untuk yang di pabrik biasanya bisa lebih kecil karena melihat dari kondisi beton yang ada di pabrik umumnya lebih baik daripada di site.
Kemudian durabilitas juga bisa diperhatikan di dalam penerapan selimut beton pada tulangan-tulangan berkas tulangan ya. Jadi ada aturannya, cuma memang di SNI 2847 tidak disebut mengenai berkas tulangan secara detail, tapi kami mengutip dari SNI 6816 2002, di situ ada diameter ekivalen ya, dari tulangan berkas. Misalkan jumlah efektif tulangnya 2, kemudian diameter tulangannya 25 mili, maka diameter ekivalennya adalah 1,42. Kalau kita kembalikan ke persyaratan-persyaratan, maka diameter ekivalen itu yang akan berpengaruh. Kemudian ini tadi sudah ya. Kemudian sustainability. Sustainability ini adalah persyaratan tambahan mengenai kekuatan, kemampuan layan, dan durabilitas. Jadi persyaratan minimum sebenarnya sebelum tadi sudah bisa didapat, tapi kemudian kita bisa menambahkan persyaratan lain sesuai kebutuhan dari pemilik proyek. Terus kemudian integritas struktur. Integritas struktur ini intinya adalah bahwa struktur itu harus tidak terputus di dalam hal penyaluran gaya atau tegangan. Ya. Jadi ini akan didapat di dalam detailing-detailing yang bisa dipelajari dari SNI ini. Ya, contohnya misalkan pendulangan-pulangan ini tidak bisa diabaikan. Ya, berapa dia harus masuk, penjangkarannya berapa, ini harus kita ikuti. Tapi kalau kita kurang dari ini, maka bisa dikatakan integritas struktur berkurang. Kemudian di SNI ini juga dibahas mengenai beban, tapi barangkali kemarin sudah dengan Pak Joni Simanta sudah dijelaskan cukup banyak, dan kita terus terang baru belum dapat nih SNI 1727 2020 yang sudah terbit. Kemudian mengenai analisa struktur pasal 6. Jadi di analisa struktur pasal 6 ini kita bisa melakukan analisa mekanika teknik secara pendekatan ya, untuk struktur yang sederhana saja ya, tanpa kita harus perlu memberikan analisa statika ya. Jadi itu yang bisa kita manfaatkan untuk perhitungan sederhana. Kemudian untuk geser selain untuk momen. Di dalam SNI juga diatur mengenai inersia ya, inersia sebenarnya yang berada di dalam struktur itu tidak full, tidak penuh sepanjang sebesar penampang masifnya ya. Di sini sudah diberikan tabel-tabel. Untuk kolom adalah 0,7 I gross. Kemudian untuk dinding tidak retak 0,7 I gross, untuk retak 0,35 I gross, untuk balok 0,35 I gross, untuk plat datar datar 0,25 I gross. Sementara untuk luas penampang masih digunakan luas penuh. Tetapi untuk pendekatan bisa juga menggunakan I ekivalen, ya, ekivalen dengan memasukkan beberapa formula-formula seperti ini, maka kita bisa mendapatkan ekivalen ya. Terus kemudian bisa juga untuk alternatif lain menggunakan pendekatan-pendekatan berdasarkan tulangan yang terpasang. Nah, ini analisa beban layan. Kita dari perhitungan I ekivalen ini, maka kita bisa mendapatkan defleksi ya. Jadi kalau menghitung defleksi jangan menggunakan I gross penuh ya. Jadi I ekivalen. Ini adalah beberapa batasan-batasan yang lain untuk izin maksimum yang diperbolehkan ya. Dan untuk ada persyaratan tambahan untuk terutama mengenai balok T ya, tapi ini mungkin hal-hal yang khusus saja.
Terus kemudian di pasal 7 ada plat satu arah, ya. Nah, ini ada beberapa persyaratan, ya. H minimumnya adalah seperti tabel ini. Terus kemudian tulang susutnya kita bisa ambil 0,002 gross. Untuk tulangan yieldnya 420 MPa, tetapi kalau lebih sekitar 420 MPa maka kita menggunakan formula ini. Nah, ini adalah untuk plat dua arah, ya. Jadi panduan-panduannya bisa digunakan pada tabel-tabel yang sudah tercantum di sini. Ya. Terus kemudian pada balok kita ada persyaratan-persyaratan minimum untuk balok non prategang. Yang pertama adalah bertangkai sederhana L per 16 menurut satu sisi L per 18,5, menurut dua sisi L per 21, cantilever L per 8. Ini panduan, ya. Tidak mesti harus diikuti, tetapi minimum dia sudah terpenuhi ini. Kemudian untuk kekuatan terencana ada satu hal yang berbeda dengan SI sebelumnya, bahwa ada persyaratan bahwa kita harus cek dulu apakah pada balok itu terdapat gaya P yang lebih kecil daripada 0,1 F premsi kali A gross atau lebih besar. Nah, ini kaitannya dengan apakah dia bersifat balok murni atau merupakan elemen yang kombinasi antara kolom dan balok. Nah, elemen yang kombinasi kolom dan balok ini munculnya biasanya pada elemen-elemen atau komponen struktur yang sebagai kolektor, yang penghubung antara struktur penahan gempa dan struktur yang di luar perimeternya. Itu kalau terpenuhi syarat ini, maka dia harus diperlakukan sebagai kolom. Nah, ini adalah batasan-batasan nilai beta yang selama ini kita mengenal 0,85. Ya, beta ini adalah perbandingan antara regangan dan tinggi blok tegangan, ya. Ini kalau 0,5 ini hanya berlaku kalau referensinya antara 17 sampai 28 MPa. Terus kemudian yang selain itu 28 sampai 55 MPa menggunakan formula ini. Kemudian untuk referensi 55 biasanya kita sudah menggunakan 0,65. Tapi yang demikian kalau kita analisa girder misalkan dengan beton K600 itu diperkirakan referensinya ada lebih besar 55, maka betanya menggunakan 0,65. Kemudian kekuatan aksial maksimum, jadi tidak lagi disamakan 0,85 ya P0, tapi sebetulnya sudah ada beberapa variasi-variasi tergantung dari sengkangnya, spiralnya, bentuk apakah non protegang atau protegang atau kolom komposit itu bukan. Terus kemudian ini adalah panel yang kita bisa berguna rumus-rumusnya untuk menentukan berapa sih kapasitas aksial dari kolom itu. Kemudian kalau bicara soal geser, ini memang geser memang sangat banyak variasinya. Kita bisa ikutin saja apa yang tercantum di SNI. Ya, jadi rumus-rumus sudah cukup jelas. Apakah dia hanya satu arah, apa kombinasi dengan aksial tekan, ya itu semuanya sudah ada di. Ya, kemudian nilai-nilai untuk komponen protekan dengan aksial tarik. Ya, nanti lanjut. Untuk nilai-nilai VC itu sudah bisa dilihat di SNI.
Jadi memang apa yang kami sajikan ini sebenarnya untuk mencoba mempermudah bagaimana membaca dari SNI, karena satu klausul biasanya akan dijelaskan di pasal yang lain. Nah, ini bagaimana kita mengkonek itu supaya runtut saja, ya. Tapi sebenarnya bebas bagi Bapak Ibu sekalian bagaimana mensiasati membaca mengenai SNI ini. Di sini beberapa kondisi-kondisi untuk komponen prategang, ya, nilai-nilai ini bisa diikuti juga pada formula-formula ini. Terus kemudian yang sedikit khas yaitu mengenai komponen struktur untuk komposit, ya. Jadi biasanya kalau kita dengan girder I, ya, kemudian di situ ada platnya, ya, kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan seperti ini, ya. Jadi biasanya untuk tulangan-tulangan yang penyambung antara precast dengan lantainya. Nah, ini persyaratan kalau tadi VU lebih besar dari 3,5 BVD kali V, sementara kalau yang lebih kecil menggunakan formula ini. Nah, batasan tulangan untuk lentur minimum pada berat tegang adalah seperti ini, ya. Jadi ada dua formula, mana yang diambil paling maksimum, ya, mana yang paling besar. Ya, ini untuk non prategang, untuk prategang unbonded, ya, ini menunjukkan AV minimum seperti ini. Ya, ini geser minimum untuk kasus-kasus yang lain, ya. Jadi memang cukup complicated, tapi kalau kita ikutin secara tersistematis maka itu akan mudah. Nah, ini adalah beberapa persyaratan maksimum tulangan geser, ya, untuk non prategang maupun prategang dengan persyaratan seperti ini. Ambil yang terkecil, ya, dari pendekatan-pendekatan seperti tabel. Nah, di SNI 2847 juga disinggung mengenai balok tinggi. Ya, kalau balok tinggi itu apa yang disebut balok tinggi itu kalau perilakunya sudah tidak seperti balok biasa. Kalau balok biasa ini diagram regangan tegangannya seperti yang bisa kita kenal, tetapi kalau balok tinggi berbeda, ya. Diagram regangannya bisa berbentuk seperti ini atau seperti yang ketiga ini. Nah, terus kemudian biasanya ada persyaratan-persyaratan, ya. Kalau persyaratannya yang pertama L lebih kecil dari 4H. Jadi kalau L dari 4H, terus kemudian beban terpusatnya itu memenuhi persyaratan A lebih kecil 2H. Jadi ini yang bisa disebut dengan balok tinggi, ya. Kemudian dengan nilai VU ada lebih kecil daripada 0,83 akar F rem C kali BW kali D. Balok tinggi itu sebetulnya memang banyak teorinya, tetapi di dalam SN ini sudah diberikan cara menghitungnya dengan Strand-Time method. Strand-Time method itu ibaratnya kita dengan truss analogi kita akan mendapatkan bentuk-bentuk rangka, ya, di mana inilah gaya tekan, kemudian gaya tarik. Dan ini memang biasa digunakan, ada beberapa struktur yang berbentuk tidak bentuk irregular. Ya, jadi biasanya yang paling mudah itu kapan kita menggunakan Strand-Time method selain balok tinggi adalah dengan apa yang disebut dengan D, ya. D itu bisa diartikan adalah D gaya geser, D itu adalah discontinue, ya. Ini yang seperti ini discontinue, ya. Jadi penyebaran gayanya tidak merata dan aliran-aliran gayanya spesifik
Jadi kayak secara geometris bisa diterjemahkan. Di sini adalah tulangan-tulangan tarik yang diperlukan. Kemudian yang di sana adalah kita ngontrol tegangannya yang terjadi pada bidang tekannya. Ini adalah contoh aplikasi, misalnya pada korbel. Ya. Terus kemudian di SNI juga sudah disebutkan berapa besarnya gaya strat dan gaya tie. Jadi adalah rumus-rumus sudah ada di sini, tinggal kita ikuti saja. Walaupun sebenarnya juga ada perangkat lunak yang untuk mendesain metode strat and tie. Nah, kemudian ada juga tulangan, ada bentuk asumsi. Jadi pendekatannya adalah pada daerah tekan dia berbentuk botol, ya, tidak murni lurus, ya, tapi berbentuk botol. Tentunya dengan murni persyaratan-persyaratan yang seperti tercantum di sini. Nah, kalau berbentuk botol, ini berarti ada komponen tie, ada komponen strat. Ya. Nah, tie ini biasanya harus dipasang tulangan-tulangan. Ya. Tapi mungkin barangkali di dalam desain lebih baik tidak difokuskan ke sini, tapi menggunakan yang tidak botol saja supaya lebih mudah di dalam pemasangannya. Nah, ini kekuatan tie-nya, bisa kita lihat formulanya di sini ya dengan beberapa parameternya. Ini aplikasi yang saya sebutkan tadi. Ya, selain dari korbel, kita bagian ujung dari balok girder, ya, dari girder, di mana di sini ada penebalan, ya. Kemudian ini adalah berbentuk I, ya, dia harus ada penyaluran. Nah, ini sudah tidak bisa menggunakan pendekatan menggunakan asas Bernoulli. Jadi harus menggunakan strat and tie. Ya. Jadi bentuk-bentuk letaknya, kegagalannya diprediksi terlebih dahulu. Ini adalah depth end yang biasa kita gunakan dalam perencanaan balok prategang pracetak. Kemudian mengenai kolom, ya, kolom itu ada batasan-batasan dimensi. Ya, yang pertama khususnya saya agak spesifik ke dalam dinding, ya, di mana ada dindingnya, maka tulangan selimut betonnya harus diperhatikan, tidak boleh terlalu tebal, ya, tidak boleh terlalu tebal, tapi tetap harus memperhatikan masalah-masalah di dalam durabilitas tadi. Terus kemudian kolom komposit, ya. Kolom komposit itu ada persyaratan, jadi tidak sembarang. Jadi kalau untuk kasus yang A ini, untuk yang segi 4, maka TS dan TB-nya harus lebih besar daripada rumus ini. Untuk yang bulat, dia juga ada persyaratan, dia harus lebih besar daripada ini. Jadi tidak bisa sembarang kita memilih profilnya untuk kolom komposit. Ini adalah persyaratan-persyaratan yang lain. Untuk tulangan minimum longitudinal, ya, itu untuk FPE-nya, untuk tegangan efektif lebih kecil 1 MPa, kita bisa menggunakan persyaratan 1% sampai 8%. Tapi menurut pengalaman saya memang sebenarnya 1 sampai 2% atau 2,5% saja. Ya. Kalau itu sudah cukup rumit, ya, cukup rumit, tapi secara teoritis dibolehkan 8%, tapi sebetulnya tulangannya kelihatan banyak banget daripada kolom. Jadi kalau dengan komposit kita bisa dengan pendekatan ini. Nah, kemudian kalau kita mempunyai kita mempunyai kolom, itu ada tulangan minimum yang harus dipasang. Ya. Kalau tulangannya bentuk segitiga, maka ya kita harus segitiga, ya. Kadang-kadang kalau ada yang
tulangannya hanya 2 gitu, lurus saja atas bawah itu, terus sengkangnya cuma 1, ya ini sebenarnya tidak boleh. Kalau segi 4 pasti sudah jelas, sudah kita kenal selama ini. Nah, kemudian kalau yang berbentuk spiral, ini minimum harus 6. Ya. Tidak bisa 4 atau berapa. Ya, kalau sering kita lihat di lapangan, terutama untuk rumah-rumah landed, itu ya, cuma 4 biji, terus kemudian ada spiralnya, ya ini tentunya sudah menyalahi aturan. Ya, jadi itu menjadi perlu perhatian kita. Terus kemudian masih maksimum ya, persyaratan gesernya, ya kita bisa lihat pada persyaratan ini ya sama dengan balok. Terus kemudian di dalam SN ini juga dijelaskan mengenai tulang-tulang yang dipakai ya, di lapangan. Sementara ini kita mengenal 420 MPa, tapi sebetulnya kita diizinkan juga bisa mencapai 700 MPa. Nah, ini mungkin apakah ini sudah ada di lapangan atau belum, ini saya belum terlalu ngecek, tapi memang masih jarang kelihatannya. Jadi untuk spiral ini bisa menggunakan 700 MPa, tujuannya adalah supaya tulangnya tidak terlalu rapat. Ya. Tapi di SNI sudah diakomodir bahwa apabila nanti menggunakan 700 MPa sudah ada, termasuk juga 550 MPa, tetapi untuk masih dibatasin 420 MPa. Ya. Kalau untuk SRPMK, kalau yang lain masih boleh. Ya, kecuali yang tadi lateral tadi untuk kekangan lateral ya. Jadi menggunakan 700 MPa atau boleh, tapi biasanya harus ductile. Nah, ini yang sering dapat di pasaran, tegangan izin atau leleh yang diizinkan pada sen, kemudian pada kawat, kemudian pada tulangan buntut tinggi. Ya, ini yang umum adalah ini, ya ini dan ini. Ini biasa orang nyebut PC wire, ini adalah PC strand. Nah, di dalam analisa prategang ini juga kita mengenal kapasitas momen dari beton prategang. Ya. Kita harus cek dulu nilai tegangan pada baja prategangnya dengan pendekatan rumus-rumus yang sudah ada di sini. Ya. Termasuk nilai gamma B-nya biasanya sudah dibatasin ini. Ya. Biasanya ini kalau penting karena untuk menyangkut relaksasi. Jadi kalau nilai-nilai ini dipenuhi, maka relaksasi ini sudah bisa diantisipasi. Ini sama dengan tadi, ya tegangan prategang terlekat, ya, kekuatan lentur nominal, kemudian yang tadi tidak terlekat. Nah ini tanpa lekatan. Jadi beda kalau dengan lekatan ini yang biasa kita kenal dengan di gider post tension biasanya adalah terlekat. Tetapi kalau tanpa lekatan biasanya pada struktur pre-stress yang eksternal. Ya. Terus kemudian tegangan tarik maksimum pada tulang prategang ya itu bisa diambil dari 0,98 FPY sama 0,8 FPU dan atau gaya jacking yang direkomendasikan dari pemasok alat angkur pada saat stressing. Nah, ini perlu diperhatikan, jadi tidak mesti dua ini yang berperan, tetapi adalah justru yang ketiga ini. Karena setiap produsen mungkin karakternya berbeda, dan ini makanya harus setiap kita menggunakan satu merek tertentu, maka kita harus lakukan uji tarik, ya, uji tarik sampai putus. Seperti apa sih FPY-nya sampai mana? Apakah dia terpenuhi di 0,8 FPY atau 0,8
FPU. Tapi yang penting adalah dia masih di dalam kondisi elastis. Ya. Jadi kalau misalkan ternyata di sini sudah lelet, sebenarnya sudah tidak boleh digunakan atau gayanya harus dikurangi. Dan ini adalah kehilangan prategang. Ya. Selama di SNI tidak banyak ada perubahan. Ya. Ada penghilangan jangka pendek dan penghilangan jangka lama. Jadi, tapi memang di SNI tidak terlalu detail dibahas satu persatu, tapi kita bisa merefer kepada aturan-aturan lain apa seperti PCI atau ICI. Nah, ini adalah kalau di komposit ini ada tulangan stat, geser stat. Ya, ini persyaratan yang ada di balok komposit. Terus kemudian untuk reduksi kekuatan kita bisa menggunakan tabel 21.231 sampai dengan 21.2.3. Jadi hal-hal seperti ini yang mungkin cukup memerlukan perhatian kita, bagaimana reduksi kekuatan yang bisa digunakan. Ini adalah reduksi yang bisa dipakai untuk strain yang terlekat penuh, ya. Ini kemudian strain untuk yang tanpa lekatan. Ya. Terus kemudian untuk modulus elastisitas, ya, tidak berubah, ya, termasuk untuk rupturnya. Nanti tapi di SNI 2874 ada tambahan ini, ya, tambahan untuk nilai FRMC minimum untuk rangka pemikul momen khusus dan dinding struktural khusus. Jadi diizinkan FRMC-nya minimum adalah 21 MPa. Kalau yang sebelumnya hanya mengenai 17 MPa saja. Nah, untuk desain tulangan tadi sudah disebut sepintas, tapi ada hal-hal yang perlu diketahui bahwa selama ini kita bisa menggunakan baja karbon dengan kemampuan yang terbatas bentuk daktilitasnya, tapi barangkali kalau di pasaran sudah ada, kita disarankan menggunakan ASTM A706. Oh, tadi sudah ya. Nah, kemudian untuk kuat tekan beton tidak dibahas di SNI 2847, tetapi dimunculkan di SNI 6880 2016. Ya. Jadi spesifiknya kalau ada persyaratan tertentu terkait dengan jumlahnya sampel, ya, jumlah sampel dan besarnya strength yang diinginkan. Jadi kalau jumlah sampelnya 15, maka faktor K-nya 1,16. Kalau 20 dan seterusnya, kita bisa melihat. Jadi intinya bahwa kalau makin sedikit sampel, tentunya K-nya makin besar. Nah, kemudian ya ini sama aja tadi, ya. Nah, jika tidak tersedia jumlah benda uji, tidak tersedia data, maksudnya ya, kita rata-rata data jumlahnya berapa, maka kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan seperti ini. Tentunya ini formula ini makin konservatif, ya, karena tidak ada data, misalkan jumlah benda ujinya ada cuma tadi misalkan cuma 5 biji, cuma 10 buah silinder, itu maka kita bisa melakukan pendekatan dengan formula ini. Kemudian spasi minimum penulangan, nah, kita bisa lihat di tabel 25.2.4. Nah, terus ada sedikit perbedaan antara 2847, 2013, 2015, ini beberapanya nanti bisa dilihat data-data ini, ya. Ini penting di dalam mendapatkan integritas. Silakan pegang kartu A. Silakan masuk. Ya, jadi
ini penting untuk integritas struktur ya. Jadi jangan sampai kita menggunakan kait hanya sekedar bahwa berbentuk kait saja, tetapi kita harus mengikuti aturan-aturan ini. Ini yang disebut integritas struktur. Penjangkaran itu bisa kita jamin bahwa terjadi penyaluran gaya yang maksimal. Ya, kita saja. Nah, kemudian tekan ya pada saat transfer gaya, ya, ini adalah 0,7 efremsi darah tumpuan dan darah lainnya 0,6 efremsi. Untuk beban layan seperti ini ya. Kemudian tegangan tarik izin adalah seperti pada tabel 24.5.3.2. Kemudian fraksi komponen untuk prategang berdasarkan efremsi kita bisa lihat apakah termasuk kelas U, kelas T atau kelas C. Ya. Nah, tulangan non prategang ya itu bisa di coating ya untuk mendapatkan kekuatan terhadap korosi. Jadi kalau tipe-tipe coatingnya ada tipe seng, epoksi, kombinasi seng dan epoksi. Ya. Jadi harus memenuhi persyaratan ASTM yang sesuai. Jadi, tapi tidak semuanya bisa dilakukan khususnya untuk kawat dan kawat las. Ya, kalau untuk batang rata-rata bisa di treatment menggunakan material ini. Memang kita di Indonesia masih jarang menggunakan epoksi sebagai coating anti karat. Tapi kalau kita mengikuti persyaratan-persyaratan dari konsultan dari asing, biasanya terutama di lingkungan yang korosif di laut, itu biasanya minta dilakukan epoksi coating. Kemudian ada hal khusus terkait dengan penggunaan tiang pancang. Jadi kalau di 2847 itu tidak spesifik untuk seismik C, ya, tapi dia dibahas di 1726. Tapi 1726 ini hanya mengcover untuk desain seismik C saja. Nah, tapi kalau sudah masuk seismik D dan F, maka kita harus menggunakan SNI 2847. Nah, selain itu, tiang itu tidak mesti tertanam full. Ya. Jadi selain dia kita kategori DEF yang harus menggunakan perilaku sebagai kolom, maka persyaratan A ini harus digunakan ya untuk 2847 untuk seperti kolom ya. Jadi dia nongol situ, dia sudah tidak hanya berfungsi sebagai tiang pancang, tapi merupakan kolom struktur. Dan juga untuk pondasi yang duduk melewati tanah lunak, ya, dia akan berdeformasi. Nanti kita lihat. Nah, ini formulanya untuk yang C, ya sederhana aja. Kemudian untuk yang D sampai F, kita bisa menggunakan persyaratan tabel 18.7. Nah, ini tadi gambarannya tadi, kalau tiang itu tidak mesti tetap lurus ya. Nah, dia tidak akan terlentur seperti halnya dengan kolom, maka pendekatan itu yang perlu dilakukan. Dan ini contoh-contoh perhitungan penulangan di daerah ujung. Jadi yang sangat berperan di sini adalah tulangan pengekang di daerah dekat pile cap yang harus didesain serupa, terutama khususnya untuk tiang pancang bulat berongga. Nah, ini harus dilakukan treatment khusus dengan mengisi beton pengisi ya dan tulangan tertentu. Penelitian terakhir yang dilakukan oleh teman-teman ITS dan Wika Beton, jadi menunjukkan bahwa ini cukup memberikan
pengaruh di dalam meningkatkan daktilitas, ya, walaupun tulangannya hanya diperhitungkan sebagai tambahan. Nah, ini kemudian hasilnya kita lihat, ini untuk yang DEF. Nah, ini kita lihat hasil-hasilnya, kita coba. Jadi kalau menggunakan tiang panjang berat berongga, kita harus perhatikan ini berapa sih yang harus kita pasang konkret plak istilahnya, ya, dan kedalaman tertentu, ya. Kedalaman tertentu ini biasa kita ambil dengan analisa fixed point, ya, jepitan pada tanah lunak itu seberapa, dan itu yang kita pasang. Nah, terus kemudian detail-detail yang lain, ya, pada ujung kolom, ujung bak, ya, dengan sengkang-sengkang yang vertikal maupun sengkang-sengkang horizontal. Jadi, sengkang ikat untuk kait pada ujung balon pada kondisi tarik, ya, tadi penjelasan tadi yang gambar sebelumnya. Dan ada hal baru di dalam 2014, tahun 2014 ini, sorry, untuk SNI 847 yang 2019, ya, yang mengacu ke SIA 2014. Jadi dimungkinkan menggunakan hidden bar, ya. Jadi tidak lagi menggunakan kait-kait yang mungkin cukup rumit di dalam proses pengecoran. Dan ini sebenarnya sudah ada di Indonesia, tinggal kita cek terhadap peraturan-peraturan yang kita punyai, apakah masih memenuhi syarat atau tidak. Ini adalah hidden bar-nya. Terus kemudian tadi ini sudah, ya. Nah, di dalam tadi ini adalah end block design, ya. Sebetulnya untuk memberikan kekuatan di dalam penumpu ini, seberapa jauh dia bisa mentransfer ke badannya, ya. Jadi ini harus menggunakan tulang-tulangan. Kita ikutin saja, rumus-rumusnya sudah ada jelas di sini. Sebetulnya bisa juga menggunakan finite element, tapi untuk praktisnya kita bisa menggunakan formula yang ada. Nah, ini adalah untuk plat, ya, untuk plat. Terus kemudian tadi sudah. Nah, di dalam prategang ini ada satu hal yang cukup penting, adalah kontrol tegangan, ya. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan pembacaan dengan dial gauge atau untuk mengecek berapa sih tegangan yang terjadi, tetapi kita harus juga lakukan itu dengan mengecek elongasi, ya. Elongasi. Nah, perbedaan antara elongasi dan gaya pembacaan dial gauge itu ditoleransikan 5 dan 7%, 5 untuk pratarik, 7% untuk pasca tarik, ya. Itu perlu diperhatikan. Karena apa? Karena kalau kita hanya mengandalkan pada manometer, itu dia gaya yang muncul bisa tidak disebabkan oleh besarnya kayak tarik, tetapi adalah misalkan tulangan strainnya tertahan karena ada cor-coran di situ, sehingga dia tidak bisa memanjang, ya, memanjang. Tapi kalau kita kontrol dengan elongasi, nah itu kita bisa cek apakah penarikan itu sudah benar atau tidak. Nah, ini adalah contoh-contoh bahwa IAPI, ya, bersama AP3I sudah menyiapkan gelagar-gelagar beton yang sudah ada SNI-nya, yang sedang hitung SN-nya, sedang dalam proses. Tetapi memang SNI itu diharapkan bisa mengakomodir semua produsen, ya. Kemudian juga yang panjang penampang bulat berongga dan untuk seat pile bergelombang. Diharapkan tahun depan sudah bisa
Selesai. Ya, ini komponen-komponennya, sheet pile untuk corrugated dan untuk flat, untuk balok tipe U, ya. Jadi nantinya tentunya harus sudah bisa mengakomodir dengan hitungan-hitungan SNI-nya dengan yang 2019. Ini box, ya. Saya kira demikian presentasi saya mengenai SNI 2847 2019 dan SNI 1726. 1726 memang tidak ditinjau terlalu jauh karena mungkin sudah disinggung cukup banyak di Pak Priasa pada hari pertama. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Ya, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi selanjutnya kita ada sesi tanya jawab Pak. Ya. Ya, jadi untuk para peserta bisa bertanya melalui kolom chat. Oke, kami berikan waktu 15 menit. Baik, mungkin saya bisa mulai dari Q&A dari Silakan Pak. Clara. Pokok-pokok perencanaan tidak hanya 5 hal tersebut, harusnya termasuk kenyamanan dan keselamatan, penerimaan aspek sosial, lingkungan dan keselamatan jalan, termasuk apakah lahan bisa bebas atau tidak. Nah, itu memang satu persyaratan yang perlu kita perhatikan, tapi hal itu tidak dibahas di SNI 2847. Jadi 2847 memang kaitannya sangat teknis, ya, sangat teknis. Tapi sebetulnya sudah mencakup masalah kenyamanan dan keselamatan. Tapi kalau untuk aspek sosial, lingkungan dan keselamatan jalan itu mungkin di dalam regulasi yang lain. Kemudian Pak Bambang Sabariman, apa kabar Pak Bambang? Ketemu lagi. Mau penjelasan evolusi dari momen Indonesia kolom 0,7 IG atau yang terkait dengan integritas kolom sendiri atau sekalian dengan bukan kolom sendiri. Jadi struktur beton itu tidak utuh, ya. Nampaknya tidak utuh pada saat dia mengalami gaya-gaya luar. Ya. Jadi ada penampang yang tertekan, ada penampang yang tertarik. Nah, berapa itu? Ya itu hitungannya memang ada rumus-rumus tadi yang sifatnya sangat analitis, tapi juga ada pendekatan diberikan oleh SNI besarnya 0,7 IG. Ya. Itu yang yang bisa kita jalankan, karena kalau kita ngitungnya full, ya itu tidak betul karena betonnya sudah tertarik. Tapi kalau kita hitung secara detail mungkin perlu waktu, maka diizinkan menggunakan peraturan tambahan 0,7 IG dan seterusnya. Dan kalau untuk pengekaan kolom itu terkait dengan jadi pada waktu tertekan dia melebihi dari kapasitasnya, yang panjang atau kolom itu akan menggelembung, ya. Maka dia harus dipegang pada intinya agar dia tidak mengalami kegagalan, karena kolom itu akan menggelembung. Maka perlu ada kekangan-kekangan. Selain itu agar terbentuk itu pasti sehingga harus diatasi untuk masalah itu dengan tulang pengekang. Kemudian dari Pak Ari Wibowo, strat entai untuk depen atau coak pada ujung girder beton Makassar, apakah sudah ada pada untuk penerapan di SNI
sebetulnya di SNI di 2847 sudah ada, yang itu tadi saya jelaskan tadi. Tetapi kalau kita pengen detail, ada contoh-contoh soalnya, kita bisa lihat di PCI. Itu jelas sekali. Jadi kapan kita memasang tulangan vertikal, kemudian tulangan horizontal. Jadi intinya filosofinya kalau cowakan itu dia akan sobek di daerah di sudut itu ya, di sudut itu yang harus diatasi. Nah memang biasanya tulangannya besar-besar dan cukup rapat. Hati-hati pada waktu melakukan pengecoran di daerah itu. Terus kemudian dari Pak Arif Ibo juga berapa diameter tulangan sengkang untuk girder yang digunakan dalam SNI. Ya. Tadi sudah ada di tabel dari kafal ini. Ya jadi biasanya kita menggunakan tulang sengkang untuk girder itu bisa menggunakan diameter 13, bisa menggunakan diameter 16. Jadi yang penting persyaratan jarak itu terpenuhi. Terus kemudian dari Pak Rian Irnanto, berapa nilai faktor beban untuk daya bertahan pada kombinasi gravitasi dan gempa sesuai SNI baru? Kita harus buka lagi. Bisa dibaca aja, nanti kalau ada waktu kita buka lagi. Kemudian dari Pak Arif Wibowo, bagaimana memberikan stand grid buat yang roll section dengan yang straight grid normal di lapangan. Ya alatnya pengujiannya ada penguji saksi dan mesin-mesinnya ada di pabrik dan beberapa lab tertentu. Nah tentunya untuk membedakan itu tidak bisa dilihat kasat mata, tetapi dengan hasil pengujian. Di misalkan dengan ya karena pengujian cukup lama ya. Ada yang bisa berhari-hari, ada berbulan-bulan, tapi ada juga yang bisa alat itu bisa dalam waktu seminggu bisa ketemu apakah dia termasuk relaksasi rendah normal relaksasi. Memang kalau low relaksasi ini sangat menguntungkan karena prosesnya relatif jauh lebih sedikit daripada yang normal. Terus kemudian mengenai korelasi diameter dan duct tendon pasca tarik terhadap ketebalan web girder, apakah ada panduannya dalam SNI? Ini katanya belum, katanya SNI ini belum dibahas sampai ke situ. Tapi mungkin kalau kita lihat dari selimut-selimut beton, yang kita bisa gunakan itu sebagai panduan. Terus kemudian John B dengan pada pertemuan antar segmen-segmen, gitu, apakah sudah ada panduan perancangan di SNI? Ini juga belum. Ya. Ini adalah pengembangan dari para precaster terhadap kemudahan dipasang di lapangan, tentunya dengan beberapa percobaan-percobaan tertentu yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan nanti mungkin untuk ini sebetulnya joint pin ini kan kita juga mengadop dari teknologi Jepang. Ya, jadi itu yang biasa mereka pakai, tujuannya adalah memudahkan dalam pemasangan girdernya dan kemudahan dalam proses produksi. Dan bagi Pak Biro yang benar untuk penggunaan Indonesia penampang untuk balok 0,35, apa untuk balok T dan balok persegi ada perbedaan dan bisa sama. Umumnya diambil sama karena balok itu lenturnya kan banyak, lebih benar dominan daripada kolom. Jadi maka inersianya dianggap 35%-nya saja dari gross. Kemudian dari Pak Arif lagi, bagaimana ada perancangan sambungan tiang panjang, perancangan pegang yang manakah? Kalau sambungan tiang panjang memang di SNI yang ini memang tidak ada dan akan diatur pada SNI tiang panjang ya, yang belum terbit memang. Jadi intinya bahwa sambungan tiang panjang lebih kuat dari bandanya, itu yang jadi filosofinya itu. Terus kemudian pertanyaan dari Pak Ruli Pranastra Irawan, wajib bertanya untuk produksi pengumuman beton pracetak yang bentuknya dan kekuatan tipikal,
apakah dengan tipe semen yang berbeda-beda, karena lokasi tersebut juga berbeda-beda tingkat exposure-nya. Bagaimana pengaturan hal tersebut dalam proses produksi di industri manufaktur. Nah, kalau secara umum betonnya memang sudah ya, kasih. Dibikin untuk semua kondisi, ya, untuk semua kondisi. Nah, tapi kalau ada permintaan khusus, misalkan misalkan dengan silika fume, kemudian persyaratan menggunakan hal-hal yang lain, aditif. Nah, itu secara umum bisa dipenuhi oleh para manufaktur. Tapi memang kita harus rencanakan itu di dalam satu lokasi saja, terus kemudian kita lakukan produksi ya, untuk jangka waktu tertentu, ya. Atau menggunakan semen tipe 5 misalkan. Nah, hanya pada waktu pesanan khusus saja ya. Jadi kalau secara umum menggunakan semen tipe normal atau sekarang juga bisa menggunakan PCC. Terus kemudian dari Ibu Novia Natalia, mohon maaf saya ada gangguan teknis dan internet saya terputus. Oh ya, dan juga ada dari gangguan dari luar, suara mobil masuk. Oke Mas, apakah dalam reaksi girder plat tegang tersebut nantinya terdapat panduan jarak spasi antar girder tentang tinggi penampang jumlah strap? Nah, panjangnya oke, ada standar, kemudian jaraknya juga ada standar, cuma yang berbeda nanti penampangnya. Ya, penampangnya girder itu dari beberapa produsen beda-beda, walaupun bedanya sedikit, tapi itu beda. Nah, ini diakomodir oleh SNI ini karena apa? Karena bentuk penampang itu sudah muncul sudah bertahun-tahun yang lalu, ya, dan cetakannya juga sudah ada, ya. Jadi kalau semuanya harus berubah itu kita susah memilih mana yang harus dipilih. Tapi yang penting adalah kekuatan dan keandalannya sama. Ya, jadi itu yang jadi acuan. Kemudian Ibu Dena Waheda, beton bertegang kebanyakan untuk struktur girder jembatan. Bagaimana kalau diterapkan pada bangunan gedung 2-4 lantai? Apakah biayanya lebih efisien? Gedung dengan beton prategang sebenarnya juga sudah banyak, ya, terutama untuk bentang-bentang yang panjang, seperti misalkan pada gedung-gedung parkir, ya tentunya biayanya lebih efisien karena tinggi balok jadi lebih minimal, ya. Dan khusus untuk bangunan gedung parkir tentunya memberikan area atau ruang yang cukup untuk parkir kendaraan. Jadi kalau hanya tidak panjang, kita akan susah mendapatkan luasan parkir, lantai parkir yang efektif. Izin bertanya Pak, apakah dari Pak Indri, Pak atau Ibu Indri, apakah peraturan SDM hanya ditujukan untuk baja dan bulan baja saja, dan kemudian peraturan ICI apakah bisa disamakan saja dengan referensi SNI atau harus dibedakan? Apa yang berdasar referensi yang dipilih, apakah bisa memilih ICI atau SCE, ya? Nah, SNI kita itu sebetulnya mengadopsi SCI. Jadi kemarin dari Pak Joni Semanta sudah dijelaskan bahwa yang pertama formatnya memang sudah baku. Terus kemudian kita sudah familiar dengan SCI. Ya. Contohnya kita beberapa software dengan SCI dan kita terus terang mudah mendapatkan SCI dari peraturan negara lain, ya. Sangat mudah sehingga kita bisa membandingkan. Jadi kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian menggunakan ETAF atau SAP atau SAR, aturannya sudah mengacu ke SCI dan SNI sudah sama dengan SCI, sehingga otomatis kita tidak perlu lagi melakukan kajian khusus lagi terkait dengan regulasi.
itu. Jadi sementara untuk ASTM itu banyak aplikasi standar for testing material. Jadi tidak hanya baca ini yang terkait di teknik sipil, tapi juga ada yang terkait dengan kimia, kemudian ada yang lain ya seperti itu jalan, ya untuk beton itu ada. Itu khusus testing, aturan-aturan untuk testing. Kalau ASCE maksudnya ya, ASCE itu untuk dia lebih banyak ke baja ya, ke baja ya ASCE. Sorry, ini ke civil society engineering, jadi lebih banyak ke mirip-mirip ke HAKI di Indonesia. Jadi mereka juga melakukan aturan-aturan untuk kajian-kajian itu untuk teknik sipil. Kemudian dari Ibu Nasrun Sibila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau izin bertanya, apakah di sini terbaru yang mengatur berapa mutu beton minimum dan juga untuk grouting beton precast saat direction? Nah, grouting itu ini khususnya untuk yang lubang grouting tendon ya. Itu bisa diambil dari mutu betonnya ya, bersama mutu betonnya, atau sebetulnya dia harus cukup pada saat di handling. Memang di SNI belum diatur ya, tapi di SNI jembatan kelihatannya sudah dimasukkan di situ. SNI girder ya, jadi nanti kita mudah-mudahan tahun depan sudah bisa. Kemudian dari Pak Maradona, Erna Sution, ini pertama untuk balok girder, apakah ada persyaratan untuk kontrol kelulusan balok girder? Oh ya, kelulusan balok girder pada saat stressing ya. Ya, jadi pada saat stressing itu kita lakukan bertahap. Tidak bisa sekaligus dari sisi kiri saja atau sisi kanan saja atau tengah saja. Jadi bertahap. 25%, 50%, 70%, sampai 100%. Jadi supaya untuk menghindari balok itu tidak lurus. Jadi itu yang perlu menjadi perhatian kita. Dan sudah ada manual ya. Kalau di Precaster biasanya sudah menjadikan manual bagaimana cara stressingnya. Kita bisa lakukan itu sebagai panduan dan kontrol. Kemudian dari Ibu Luciana, apakah boleh memakai heading start pada tulangan parsial pre-stressing? Secara teoritis boleh, ya boleh, tapi belum pernah ada yang nyoba. Kalau Bapak-Bapak Ibu sekalian mau pengen nyoba ya silahkan sebagai pionir. Tapi artinya kalau sudah masuk di SEI, ya SEI sendiri kan melalui pembuatannya kan melalui penelitian juga kan, jurnal-jurnal itu. Nah, kalau sudah masuk situ berarti sudah melalui sidang di komite mereka. Nah, kalau itu kemudian diadopsi SNI ya tentunya boleh ya. Nah, itu sangat membantu di dalam proses pembuatan pengecoran di daerah itu. Kemudian dari Pak Riko lagi, panduan untuk produksi girder memberi chamber balok prategang dan bila mana terjadi perbedaan chamber prediksi dengan chamber terukur di lapangan. Jadi manakah dapat melihat panduannya. Nah, ini masalah klasik. Chamber itu anti defleksi sebetulnya kan, defleksi ke atas yang dibuat. Nah, banyak ditentukan pertama oleh kualitas mutu betonnya ya. Mutu betonnya kan misalkan FPMC 50 MPa. Ya, kita harus jamin bahwa itu 50 MPa sama. Terus kemudian produksinya dalam waktu relatif yang tidak beda jauh. Ya, jadi misalkan dalam minggu, ya dalam 1 minggu dia produksi. Tapi jangan sampai misalkan kita produksi segmen pertama, girder pertama bulan ini, girder kedua adalah bulan depan, kemudian disatukan di satu jembatan, ada potensi dia tidak sama, ya karena
masalah umur, kemudian masalah kualitas beton yang berbeda. Jadi kalau berhubungan dengan prediksi damper ini memang akan kalau kita tidak lakukan itu dengan perencanaan baik, maka kita kemungkinan potensi berbeda. Makanya kan di sini memang disebut prediksi, tidak lakukan itu dengan damper, bukan se-damper tapi yang eksak itu tidak, tapi karena dia akan bergerak terus ya, akan bergerak sampai dia berhenti. Nah, kalau kita terlalu, yang satu sudah berumur 1 bulan, yang satu baru 2 minggu, yang satu lagi udah 3 bulan, nah itu nanti repot, jadi dampernya bisa berbeda. Terus kemudian apakah ada standar balok double T? Standar balok double T belum ya, tapi ya kita secara umum itu di PCI ada, di PCI. Tapi kalau di SNI sedang kita siapkan ya untuk baloknya, karena memang SNI yang 287 itu membahas secara umum, dan secara khusus ke produk-produk ya, mudah-mudahan AB3E dan IAB bisa menyiapkan itu untuk bisa dilakukan standar. Yang dari Q&A ini sudah selesai, mungkin ada lagi Pak? Iya Pak. Saya rasa cukup sekian Pak sesi tanya jawabnya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 10. Oke, baik. Terima kasih Pak Gambiro atas pemaparan materinya. Kita beralih ke narasumber berikutnya, yaitu